Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, nah bertemu lagi bersama saya Alia Malia Pairos, dan tentunya saya juga di sini tidak sendirian, dan yang pastinya sudah ditemani dengan salah satu narasumber dari kami. Dan mungkin boleh nih kita kasih waktu dan kesempatannya untuk memperkenalkan diri. Boleh nih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Neng Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Rizal Wafa. Kebetulan saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Pesertaan di kantor cabang Karawang. Cukup itu aja kali ya. Boleh. Berarti saya panggil Bapak Rizal aja ya nih? Enggak. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita itu akan membahas salah satu segmen tentang apa sih manfaat program JKN bagi yang sehat maupun yang sakit. Nah, karena Bapak ini salah satu narasumber kita, jadi mungkin boleh kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja nih. Pertanyaan yang paling umum. Mangga, sepakat. Nah, untuk pertanyaan yang paling umum itu apa sih program JKN ini tuh, Pak? Oke, baik. Jadi pertanyaan apa itu program JKN? Jawabannya adalah JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, di mana ini program ini hadir di tengah masyarakat untuk sebenarnya sebagai perlindungan gitu ya, perlindungan bagi kesehatan masyarakat Indonesia khususnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, program JKN ini tentunya hadir sebagai proteksi bagi kesehatan dan tentunya intinya bagi finansial para sobat JKN yang mungkin nanti di suatu saat akan mengalami sakit ataupun mungkin perlu biaya pengobatan begitu. Oke, jadi program JKN ini salah satu program yang diadakan oleh suatu pemerintah ya Pak ya? Untuk membantu banyak masyarakat untuk menaungi juga gitu di bagian layanan kesehatannya, seperti itu ya Pak. Berarti untuk tujuan utama dari program JKN ini itu bagaimana nih Pak? Oke, baik. Jadi sebetulnya tujuan utamanya memang adalah perlindungan sobat JKN di waktu sakit. Tapi sebenarnya ada 3 poin utama, teman-teman. Kenapa kita harus menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional? Yang pertama tentunya karena ini adalah amanat dari undang-undang, maka seluruh rakyat Indonesia atau warga Indonesia wajib mengikuti asuransi sosial ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini juga sebagai proteksi ya, proteksi atau perlindungan bagi peserta yang jika suatu saat nanti mengalami sakit atau membutuhkan biaya pengobatan, sehingga kondisi finansial sobat JKN itu tidak terganggu jika suatu saat memang membutuhkan pengobatan dengan biaya besar. Nah, namun yang ketiga, ini yang membedakan nih antara program Jaminan Kesehatan Nasional dengan program-program asuransi lainnya. Mungkin kalau asuransi lain juga sama, ada proteksi dan lain sebagainya, tapi kalau Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini ada satu nilai, yaitu nilai gotong royong, di mana iuran dari peserta yang sehat itu akan dikumpulkan, kemudian akan digunakan untuk membiayai peserta atau pasien yang sedang sakit. Sehingga di sini terjadilah subsidi sidang antara peserta yang sehat ke peserta yang sakit. Tuh. Oke, jadi untuk daftar sebagai peserta JKN itu tidak hanya manfaat bagi yang sakit saja gitu ya Pak, tapi yang sehat pun akan mendapatkan banyak manfaatnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk manfaat atau benefit peserta JKN untuk yang sehat itu apa aja nih Pak?
Oke, baik. Jadi kalau untuk yang sakit mungkin ketahuan gitu ya manfaatnya apa. Cuma Sudah jelas mungkin ya, sobat Pak? JKN ini pada bertanya-tanya nih, kalau Iya, betul. saya sehat ngapain saya ikut program ini gitu Iya, ya. karena saya juga masih bingung gitu. Apa ya manfaat kalau misalkan gitu? Baik, sebenarnya sobat JKN, untuk manfaat pelayanan kesehatan itu ada 4 poin pentingnya. Kalau di dunia kesehatan itu disebutnya yang pertama adalah promotif, kedua preventif, ketiga kuratif, dan yang keempat adalah rehabilitatif. Nah, bagi peserta JKN yang sakit, mereka pasti akan mendapatkan manfaat pada bagian kuratifnya, yaitu menyembuhkan ketika sudah terjadi sakit, gitu ya. Namun bagi yang sehat, teman-teman atau sobat JKN itu dapat mengakses 3 manfaat pelayanan kesehatan lainnya. Yang pertama adalah preventif. Jadi preventif ini adalah tindakan untuk mensosialisasikan cara hidup sehat. Jadi apa manfaat kesehatan, adanya proses transfer informasi dari petugas kesehatan kepada masyarakat terkait bagaimana pentingnya hidup sehat. Nah, ini teman-teman di FKTP atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara hidup sehat. Nah, kemudian yang kedua, itu kita sebut preventif. Preventif itu adalah mencegah supaya tidak sakit ya. Caranya seperti apa? Selain tadi ada edukasi, kami juga menyediakan yang disebut dengan screening riwayat kesehatan. Bagi Bapak dan Ibu atau teman-teman dan sobat JKN yang merasa mungkin saat ini masih segar bugar gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengakses nih screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Di sana, sobat JKN bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang kondisi atau gaya hidup teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, hasil dari program screening riwayat kesehatan ini nanti akan dipetakan resiko teman-teman apakah dapat mengidap suatu penyakit atau tidak. Contohnya apakah berisiko tinggi terkena hipertensi maupun diabetes mellitus. Jika teman-teman nanti hasilnya rendah, oke, no problem, berarti kan alhamdulillah sehat gitu ya. Tapi ketika mungkin ketika hasil screeningnya itu ada risiko sedang tinggi, teman-teman dapat diajukan untuk melakukan screening kedua atau screening lanjutan. Itu akan dilakukan di FKTP yang sudah teman-teman pilih. Sehingga nanti teman-teman hasil screening kedua ini juga akan menentukan apakah sobat JKN perlu dirujuk ke rumah sakit atau memang tidak ada risiko. Nah, itu yang pertama untuk yang sehat screening. Kemudian untuk yang kedua, sebenarnya untuk pelayanan imunisasi, itu juga masuk ke dalam pencegahan. Dan itu sudah di-cover oleh program jaminan kesehatan nasional untuk biaya tenaga medisnya. Jadi biasanya kan vaksin ini di dropping ya untuk imunisasi dasar dari dinas kesehatan kepada puskesmas. Nah, biaya entah itu menyuntikkan vaksinnya atau misalkan meneteskan vaksin ke pasiennya atau ke bayi gitu ya, vaksin dasarnya untuk imunisasi itu juga sudah tercover dalam biaya kapitasi yang kita bayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk bagi pasangan suami istri nih yang memang masuk ke dalam program keluarga berencana. Nah, untuk alat-alat dari program keluarga berencana ini memang sudah disediakan oleh BKKBN, tentunya melalui puskesmas atau KTP yang telah ditunjuk. Nah, proses pemasangannya kepada si pasien, biasanya ke ibu-ibu ini ya, itu akan ditangani oleh tenaga medis yang memang sudah termasuk biaya kapitasi yang kita bayarkan ke si FKTP tersebut. Jadi tidak hanya untuk yang sedang sakit gitu ya, untuk yang merasa sehat pun sebenarnya program JKN ini juga boleh dapat digunakan gitu. Oke, Sobat JKN, ternyata banyak sekali manfaat dari program JKN ini untuk yang sehat. Tadi tuh ada salah satunya itu screening ya. Nah, untuk remaja-remaja Gen Z, remaja-remaja rebahan, tim rebahan, boleh nih kita manfaatkan waktunya untuk mencoba screening lewat mobile JKN ya. Ya. Betul sekali. Nah,
kita coba manfaatkan mobile JKN ini untuk screening kesehatan. Karena melihat zaman sekarang ya Pak, dari banyaknya makanan-makanan yang junk food yang seperti itu mungkin ya, yang bisa kita manfaatkan nih program ini untuk Sobat JKN. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk alur daftar menjadi peserta JKN ini tuh bagaimana sih Pak? Oke, baik. Jadi bagi Sobat JKN yang memang berminat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Sobat JKN perlu tahu nih, termasuk segmen kira-kira Sobat JKN mau terdaftar sebagai segmen apa gitu ya. Kami bagi 3 besar sih sebenarnya untuk segmen ini. Yang pertama adalah segmen yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, segmen ini ada 2. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ini iurannya sudah dibayarkan oleh oleh APBN ya, pusat gitu. Yang kedua adalah PBPU Pemda atau pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, kalau ini iurannya dibayarkan oleh APBD. Nah, jika Sobat JKN ingin masuk sebagai peserta ini, maka itu kewenangan tidak ada di BPJS Kesehatan. Kewenangan itu ada jika PBIJK ada di Dinas Sosial yang akan diteruskan ke Kementerian Sosial. Jika PBPU Pemda, maka kewenangan ada di Pemda masing-masing. Nah, tentunya itu Bapak dan Ibu atau Sobat JKN bisa tuh berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial ataupun dengan Dinas Kesehatan setempat jika memang mau terdaftar sebagai segmen ini. Kemudian segmen yang kedua itu adalah bagi pekerja yang menerima penghasilan tetap per bulannya. Jadi biasanya para pekerja ini nih, entah dia pekerja pabrik, PNS, TNI atau Polri. Nah, makanya segmen ini kita sebutnya adalah pekerja penerima upah. Nah, untuk pekerja penerima upah, Sobat JKN bisa menghubungi masing-masing PIC-nya. Misalkan kalau teman-teman adalah PNS atau ASN, itu bisa menghubungi bagian SDM-nya atau bagian BKWSDM-nya ya di masing-masing satkernya. Jika Sobat JKN adalah pekerja dari badan usaha atau PT kita sebutnya lah ya, yang lebih familiar, teman-teman bisa menghubungi HRD untuk didaftarkan kepesertaannya sebagai pekerja penerima upah. Nah, untuk iurannya ini akan dipotong dari gaji Sobat JKN sebesar 1%. Sedangkan 4%-nya itu akan dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, bagaimana untuk segmen yang memang pertama dia tidak punya penghasilan tetap bulanan, kedua mungkin dia punya penghasilan tapi misalkan karena dia pedagang tidak tentu gitu ya, jadi bulan ini bisa dapat berapa, bulan depan bisa dapat berapa. Maka bagi Sobat JKN yang memang tidak memiliki penghasilan tetap, ada opsi segmen ketiga yaitu pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Nah, untuk segmen ini, teman-teman bisa mengakses kanal layanan BPJS Kesehatan dengan menyiapkan KTP, kartu keluarga, nomor HP yang masih aktif, serta nomor rekening atau e-wallet sebagai salah satu syarat debit pembayaran. Nah, kanal layanannya apa saja? Sobat JKN bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui mall pelayanan publik, atau bisa juga melalui aplikasi mobile JKN, dan juga bisa, nah kalau yang ini buat Gen Z ya, Gen Z ya, buat Gen Z yang mageran ini yang senangnya rebahan, nah kita juga ada yang disebut dengan kanal pendaftaran lewat Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, jadi Sobat JKN tinggal rebahan saja di rumah, kemudian bisa chat ke nomor WhatsApp di 0811 8165 165 di bawah ini ya. Bawah ini ya. Nah, di sana Sobat JKN bisa mendaftar sebagai peserta PBPU atau pekerja bukan penerima upah. Yang identiknya mungkin kalau Sobat JKN lebih familiar dengan kata-kata BPJS Mandiri mungkin ya. Oh, BPJS. Jadi membayar sendiri gitu. Untuk iurannya ini tergantung kelas yang teman-teman pilih nantinya. Untuk kelas 1 itulah 150.000 per orang per bulan, kelas 2 adalah 100.000 per orang per bulan, kelas 3 adalah 42.000 per orang per bulan.
Namun, di sini pemerintah kembali hadir nih. Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir bagi sobat JKN yang ingin mendaftar sebagai peserta kelas 3. Pemerintah sudah mensubsidi iurannya sebesar 7.000 per orang per bulan. Sehingga sobat JKN cukup membayar 35.000 per orang per bulan untuk iuran di kelas 3. Oke, nih jadi tadi kita sudah membahas bagaimana cara untuk daftar sebagai peserta JKN dan juga untuk seputar iurannya juga sudah dijelaskan oleh Bapak Rizal kepada sobat JKN semua. Jadi untuk simpelnya itu kita bisa menggunakan pakai auto debit ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk auto debit ini itu memudahkan kita untuk membayar iuran per bulannya. Apakah sudah ada pengingat langsung atau bagaimana nih Pak? Baik, jadi kalau untuk auto debitnya nih, sobat JKN, memang saat ini dari BPJS Kesehatan tidak bisa langsung mau auto debit karena ini masalah privasi ya antara sobat JKN yang punya rekening dengan pihak pengelola keuangan yang sobat JKN tunjuk. Misalkan bank ataupun e-wallet. Jadi memang kalau untuk auto debit ini sobat JKN harus mendaftarkan secara terpisah ke lembaga keuangan yang sobat JKN tunjuk, bisa itu ke bank ataupun ke e-wallet. Misalkan e-walletnya ada GoPay atau OVO atau ShopeePay ya yang sering kita ini. Nah, teman-teman silakan bisa mengurus secara terpisah untuk pendaftaran auto debitnya. Karena apa? Karena pembayaran iuran untuk peserta PBPU itu adalah maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Sehingga diharapkan dengan teman-teman melakukan auto debit, maka pembayaran tidak ada yang terlewat dan akan menjaga keaktifan kepesertaan sobat JKN dan terhindar dari denda layanan jika suatu saat nanti amit-amit ini ya misalkan sobat JKN memerlukan tindakan rawat inap di rumah sakit. Oke, jadi sebenarnya udah kita permudah sekali ya dengan banyaknya metode pembayaran iuran ini. Dengan tadi ada banyak bank atau e-wallet yang lainnya untuk memudahkan kita, dan jangan lupa untuk membayar iurannya sebelum tanggal 10, betul ya Pak? Betul. Sebelum tanggal 10 agar layanan kepesertaannya agar tetap aktif. Oke, mungkin kita ada pertanyaan terakhir nih ya. Yang saya tanyakan juga nih, kenapa sih masih banyak yang belum sadar akan pentingnya jadi peserta JKN ini, bahkan di saat masih sehat? Kan banyak nih stigma orang-orang tuh kayak masih, oh saya sehat terus nih, ngapain saya daftar jadi peserta JKN? Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kami mengajak sebenarnya sobat-sobat JKN nih yang saat ini masih sehat untuk terdaftar sebagai peserta JKN. Karena apa? Pertama, tadi walaupun teman-teman masih merasa sehat saat ini, teman-teman bisa memanfaatkan layanan dari JKN untuk para peserta yang merasa sehat gitu ya. Contohnya tadi screening, kemudian ada program promotif juga dan lain sebagainya. Kedua, sesuai dengan skema asuransi dari Jaminan Kesehatan Nasional ini, kita basisnya adalah asuransi sosial. Jadi bukan asuransi komersial. Dimana kalau secara premi, sobat JKN secara premi, kalau kita bandingkan dengan asuransi komersial, asuransi JKN ini masih ada di bawah premi asuransi komersial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang ingin mendaftar menjadi peserta JKN, itu tidak lakukan screening dulu. Jadi apapun latar belakangnya, apapun jenis penyakit yang dulu pernah diidap misalkan, ataupun kebiasaan gaya hidup sobat JKN ketika mendaftar sebagai peserta JKN itu tidak dicek oleh BPJS Kesehatan. Siapapun dapat ikut program ini. Berbeda dengan asuransi komersial di mana mungkin jika punya riwayat penyakit tertentu, punya pola hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya, itu preminya bisa berbeda antar individu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya karena ini asuransi sosial, maka ada subsidi silang.
di pelaksanaan programnya. Subsidi silang ini adalah antara yang sehat itu membantu yang sakit. Jadi intinya adalah ketika teman-teman sehat tidak menggunakan ini untuk sakit tentunya ya. Kalau misalkan tidak digunakan karena memang tidak sakit, maka iuran yang sobat JKN kumpulkan atau bayarkan itu akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita, mungkin ada tetangganya atau mungkin ada saudara dekat atau jauh dari sobat JKN ketika mengakses pelayanan kesehatan. Makanya diperlukan pembayaran iuran yang rutin setiap bulannya untuk menjaga keaktifan kepesertaan dari sobat JKN. Oke, jadi seperti itu ya Sobat JKN. Manfaat bagi yang sehat itu sudah dijelaskan secara lengkap oleh Pak Rizal. Dan mungkin sebelum kami menutup salah satu podcast ini, apakah ada closing statement-nya nih dari Bapak? Oke, Iya. baik. Pertama-tama mungkin posisinya gini, kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada para peserta JKN yang telah rutin membayar iuran setiap bulannya, baik dari segmen pekerja penerima upah, segmen pekerja bukan penerima upah, maupun penerima bantuan iuran. Karena apa? Karena atas iuran yang Sobat JKN bayarkan setiap bulannya, itu telah membantu saudara-saudara kita, membantu warga Indonesia yang memang mungkin memerlukan pelayanan kesehatan dan pada saat waktu itu tidak memiliki kondisi finansial yang bagus, sehingga iuran yang Sobat JKN bayarkan itu bisa membantu meringankan atau bahkan mengobati saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi intinya kami ucapkan terima kasih kepada para Sobat JKN yang secara rutin menjaga keaktifan kepesertaannya melalui rutin membayar iuran. Oke. Kita juga punya tagline-nya itu untuk itu. Dengan gotong royong semua tertolong. Oke. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan segmen kali ini tentang manfaat program JKN bagi yang sakit maupun yang sehat. Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan kesempatannya telah berbagi informasi dan ilmu kepada Sobat JKN semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Iya. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan terus podcast kami di episode-episode selanjutnya. Podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.